Oke guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, Raja yang Jualan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ya seputar produk apa yang pasti laku dijual ya. Pasti laku dijual ya. Jadi bagi teman-teman sales ya, maupun freelance maupun teman-teman yang punya toko retail ya atau toko-toko warung eceran, mungkin video ini bisa membantu teman-teman kalau misalnya bingung ya. Misalnya teman-teman ada yang baru mau buka toko kelontong, bingung mau nyetok apa yang laku, terus kalian yang jadi sales kepengen jadi freelance bingung mau jualan produk apa, mau keliling produk apa, tonton video ini sampai selesai. Saya yakin video ini akan bermanfaat, khususnya untuk para sales freelance pemula dan ya pemilik toko kelontong yang masih pemula. Jadi yang pertama ya teman-teman, kalau misalnya kita mau jualan produk, kita perhatikan dulu kebutuhan masyarakat ya. Dan salah satu hal yang paling gampang ya teman-teman, yang paling gampang. Nah, sebelumnya nanti videonya akan saya bagi menjadi beberapa part, kan bisa klik ya link yang ada di deskripsi untuk part-part berikutnya. Oke, langsung lanjut teman-teman. Jadi yang pertama ya, orang itu setiap hari pasti mandi ya. Nah, dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa mandi adalah sebuah kebutuhan pokok ya. Nah, terus kita harus berpikir produk apa yang berhubungan sama mandi ya. Ya, yang jelas yang pertama adalah sabun mandi ya. Yang kedua mungkin sampo ya, pasta gigi, sikat gigi ya. Nah, kalau misalnya kalian jual produk tersebut, kemungkinan lakunya tinggi atau enggak? Pasti tinggi ya. Apalagi kalau misalnya di tempat kalian itu belum ada toko kelontong, belum ada warung-warung gitu ya. Nah, itu peluang buat kalian untuk jual produk-produk ya kebutuhan sehari-hari lah seperti itu. Ya memang kalau misalnya produk yang bersifat fast moving ya, perputaran cepat, itu untungnya kecil teman-teman. Untungnya kecil, tapi kita kejar perputarannya cepat seperti itu. Kita main quantity ya, walaupun untungnya kecil, tapi kalau kali banyak hasilnya banyak ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalian bisa riset juga ya teman-teman, kira-kira apa yang dibutuhkan orang saat orang itu ingin mandi ya. Ya sabun, gosok gigi, sampo, Pepsodent misalnya, dan lain-lainnya ya. Nanti bisa merambah mungkin ke parfum, jual kolon dan lain-lain ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus berikutnya yang kedua, orang pasti mencuci ya. Nah, dari situ juga sudah sangat jelas ya teman-teman. Bahkan saya juga pernah ya freelance produk khusus untuk mencuci, yaitu produk deterjen ya, produk deterjen. Sebenarnya kita itu cukup fokus ke satu brand aja teman-teman. Bisa fokus ke satu brand, bisa fokus ke satu apa ya namanya ya, bisa dibilang satu produk, satu tema produk. Misalnya saya ingin freelance atau kelilingan, atau saya mau jual di warung saya itu misalnya produk yang berhubungan sama deterjen. Misalnya kalian stok Jeswan, ekonomi ya, dan sabun-sabun lainnya ya. Itu udah apa ya, udah pasti laku teman-teman, karena memang setiap hari orang itu mencuci ya. Jadi video ini bisa diterapkan bagi teman-teman yang seorang pemilik toko ataupun seorang yang pengen muter ya, jadi sales kelilingan, jadi sales freelance. Ini rekomendasi banget ya, salah satu dari produk yang paling laku di pasaran lah ya. Ya, setiap hari ya, setiap hari orang pasti mencuci baju ya, pasti mencuci baju. Ya, syukur-syukur kalau misalnya kalian bisa mungkin mencari produk deterjen yang masih minim persaingan ya. Soalnya kalau misalnya teman-teman jualan produk seperti Wings Food ya, ya nggak bakal bisa ngambil untung lebih banyak, karena memang itu produk udah distribusinya udah rapat, harga grosir, harga retailnya udah tertata sama perusahaan ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya relasi langsung ke pabrik, atau misalnya kalian bisa deterjen yang home industry, nah itu untungnya lebih gede. Seperti itu teman-teman ya. Nah, deterjen bisa masuk ya. Terus yang kedua adalah produk pewangi, lalu ada produk cuci piring ya. Itu salah satu produk yang paling laku di pasaran ya. 100% ya, saya yakin kalau misalnya kalian jualan itu pasti akan laku. Seperti itu. Terus berikutnya yang terakhir ya teman-teman, untuk referensi aja. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, aku mau nyales, saya mau nyales tapi bingung mau nyales apa, atau mungkin yang sedang berpikiran saya mau bikin toko kelontong tapi bingung mau jualan apa ya, jawabannya di video ini ya. Ini rekomendasi kecil-kecilan ya teman-teman, yang pasti laku lah ya. Untuk yang lainnya nanti gampang, yang penting ini kita bahas yang pokok dan pasti laku. Yang terakhir ya teman-teman, setiap hari orang itu pasti memasak ya. Nah, dari memasak itu
kita butuh yang namanya minyak goreng ya. Nah, tapi memang kalau misalnya teman-teman itu bermain produk minyak goreng, itu modalnya gede ya. Bahkan gede banget ya teman-teman, kalau minyak goreng itu modalnya gede banget. Tapi memang perputarannya cepet. Karena setiap hari itu orang memasak. Marketnya itu luas banget minyak goreng itu teman-teman ya. Karena selama masih ada manusia kan orang pasti masih memasak ya. Jadi masih masih worth it lah seperti itu. Tinggal pinter-pinter kalian cari grosir atau agennya di kota kalian seperti itu ya. Nah, untuk nyari grosirnya gimana Mas? Kan bisa tonton video-video saya yang lainnya. Di situ sudah saya share ya cara mencari grosir, distributor, itu sudah saya jelaskan semuanya. Nah, terus selain minyak apalagi yang berhubungan sama makan ya? Salah satunya adalah bumbu dapur ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kepengen freelance, mungkin freelance atau jualan produk bumbu dapur itu juga bisa salah satu pilihan yang bagus ya. Ya, terutama bumbu-bumbu racik, bumbu-bumbu instan ya seperti Royco misalnya, Masako dan produk-produk sejenisnya lah seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah beberapa rekomendasi bagi teman-teman yang kepengen freelance atau jadi sales kelilingan tapi bingung ya mau jualan produk apa. Terus bagi teman-teman yang pengen buka toko lontong tapi bingung ya, silakan bisa untuk dipraktekkan mungkin video ini ya teman-teman. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan yang terakhir sebenarnya yang paling cepat ya, itulah produk rokok teman-teman ya. Produk rokok itu juga salah satu produk tercepat nomor 2 dalam hal perputaran setelah produk sembako ya. Kan bisa juga tonton di playlist ya, peluang usaha freelance produk-produk rokok itu juga saya sudah buatkan playlist ya. Oke. Sekian teman-teman, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, di share ya. Dan tahun 2024 dibantu untuk tembus 100.000 subscriber. Terima kasih, see you next time.